jalan-jalan kita keluar angkasa kita awali dari atas kota Tenggarong. Ya, tepatnya sekarang kita berada di Gedung Planetarium Jakarta Raya Tenggarong. Ya, ini adalah letak Gedung Planetarium Jakarta Raya Tenggarong. Dan ini adalah pemandangan kota Tenggarong yang bisa kita amati atau kita lihat dari atas. Ya, ini adalah kondisi real time atau kondisi saat ini kota Tenggarong. Ya, cuaca kota Tenggarong sekarang buat cuaca agak mendung ya. Nah, ini adalah Sungai Makam. Dan di seberang Sungai Makam ini adalah Kecamatan Tenggarong Seberang atau Teluk Dalam. Ya, Planetarium Jakarta Raya Tenggarong berada di Kecamatan Tenggarong yang merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki luas kurang lebih 350 km. Ya, Kecamatan Tenggarong terdiri dari 12 kelurahan dan 2 desa. Ya, itu tadi sedikit informasi atau profil kota Tenggarong. Dan sesaat lagi kita akan menuju keluar angkasa dengan kecepatan cahaya. Ya, sekarang kita sudah sampai di luar angkasa. Dan sekarang kita berada di atas kepulauan Indonesia. Ya, di latar belakang bumi kita bisa melihat beraneka ragam kecerlangan bintang-bintang di alam semesta. Ya, dengan mata biasa tanpa menggunakan alat bantu kita bisa melihat kurang lebih 2-3 ribu buah bintang. Namun jika kita mengamatinya dengan menggunakan teleskop maka kita bisa melihatnya jauh lebih banyak lagi. Nah, di daerah-daerah yang masih minim polusi cahayanya, terkadang kita juga bisa melihat berupa bentangan putih di langit malam. Ya, bentangan putih ini bukanlah awan ataupun kabut, ini adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi Bima Sakti ini diambil dari nama tokoh pewayangan yaitu Bima. Sedangkan orang-orang Eropa menyebutnya Milky Way. Dan sebenarnya galaksi Bima Sakti ini adalah kumpulan dari bermiliaran bintang yang tersusun menjadi satu gugusan. Dan jumlah bintang-bintang di galaksi Bima Sakti beranggotakan kurang lebih 400 miliar bintang. Dan salah satunya adalah matahari kita. Ya, matahari kita terletak di piringan galaksi sejauh 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Ukuran atau diameter dari galaksi Bima Sakti sendiri berukuran kurang lebih 100.000 tahun cahaya. Ya, 1 tahun cahaya sama dengan 9,5 triliun kilometer. Dan boleh diketahui jumlah galaksi di alam semesta berjumlah kurang lebih 170 miliar galaksi. Jadi kita bisa membayangkan berapa jumlah bintang-bintang di alam semesta kita. Satu galaksi berisikan beratus miliar bintang. Sedangkan jumlah galaksi sendiri di alam semesta berjumlah kurang lebih 170 miliar galaksi. Ya, baik, sesaat lagi kita akan memasuki galaksi Bima Sakti lebih dalam lagi. Dan kita akan menuju ke pusat tata surya kita. Ya, sekarang kita sampai di pusat tata surya kita, yaitu matahari. Panas ya, Bapak Ibu mataharinya? Panas atau dingin? Panas ya. Ya, sekarang kita terasa dingin ya. Kita lagi menggunakan diskon dari matahari sepertinya. Ya, matahari ini sebuah planet atau sebuah bintang? Ya, matahari adalah sebuah bintang yang memancarkan cahayanya sendiri karena adanya proses pembangkitan energi di bagian pusatnya. Ya, matahari adalah sumber energi utama yang menunjang kehidupan di bumi. Jadi,
Mulai dari proses fotosintesis, perubahan cuaca dan iklim, kita memerlukan bantuan sinar matahari. Ya, matahari adalah sebuah bola gas panas bertemperatur 6000 derajat Celcius. Sedangkan suhu inti matahari bersuhu 15 juta derajat Celcius. Ya, ukuran matahari ini sangat besar. Garis tengahnya adalah 1,4 juta kilometer. Dengan seukuran ini, maka kita bisa mengisinya dengan 1 juta seukuran bumi kita. Dan matahari tambah kecil di langit karena jaraknya yang sangat jauh, yaitu mencapai 150 juta kilometer. Materi penyusun utamanya adalah hidrogen dan helium. Dan cahaya yang kita lihat sehari-hari adalah dari lapisan terluarnya yang disebut fotosfer matahari. Ya, apabila kita mengamati matahari dengan menggunakan teleskop yang dipasangi filter khusus matahari, di permukaan matahari juga terdapat bintik hitam matahari atau sunspot. Ya, sunspot ini adalah daerah terdingin di matahari yang bersuhu berkisar antara 2000 sampai 3000 derajat Celcius. Nah, ukuran atau diameter dari sunspot sendiri ada yang berukuran 3 kali lebih besar dari ukuran bumi kita. Ya, umur atau usia matahari kita kurang lebih 4,6 miliar tahun. Dan ini merupakan separuh dari masa hidupnya. Jadi diperkirakan 4,6 miliar tahun lagi matahari akan kehabisan energi. Ya, proses merambatnya cahaya matahari ke bumi kita memerlukan waktu 8 menit 19 detik. Jadi artinya cahaya matahari yang kita lihat sekarang ini adalah cahaya matahari 8 menit 19 detik yang lalu. Ya, itu tadi informasi tentang pusat tata surya kita. Dan sesaat lagi kita akan terbang lebih jauh lagi menuju planet-planet dalam susunan tata surya kita. Awas, matahari jaga, awas. Astagfirullah. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet pertama dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Merkurius. Ya, planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya kita. Ya, satu hari planet Merkurius mencapai 59 hari di bumi. Sedangkan satu tahunnya hanya 88 hari di bumi. Jadi artinya jika kita berada di planet Merkurius, maka kita akan mengalami 3 kali ulang tahun dalam satu tahunnya. Ya, ini adalah ukuran atau diameter dari planet Merkurius kurang lebih 4.800 km dan jaraknya dari matahari kita yaitu kurang lebih 60 juta kilometer. Dan planet Merkurius tidak memiliki satelit alami. Ya, ternyata bentuk dari permukaan planet Merkurius hampir sama atau mirip dengan bulan. Ya, apa yang sudah pengetahuannya ataupun bopeng-bopengnya. Nah, hal ini terjadi karena atmosfer planet Merkurius ini sangat tipis sehingga tidak memiliki pelindung dari hantaman benda-benda luar angkasa lainnya, misalnya asteroid. Dan suhu di permukaan planet Merkurius mencapai 430 derajat Celcius. Jadi sangat cukup panas, cukup untuk melelehkan sebuah timah dalam waktu 5 detik. Ya, itu tadi sedikit informasi tentang planet pertama atau planet Merkurius. Dan sesaat lagi kita akan terbang lebih jauh lagi menuju planet kedua dalam susunan tata surya kita.
Dadah Merkurius. Awas Allah. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet kedua dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Venus. Ya, planet Venus merupakan benda langit ketiga yang paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Ya, planet Venus juga sering disebut sebagai bintang kejora atau bintang fajar dan bintang senja. Karena kemunculan planet Venus ini di dua waktu tersebut, yaitu di saat fajar dan di saat senja. Iya, satu hari di planet Venus sama dengan 116 hari di bumi. Dan uniknya, arah rotasi planet Venus ini berlawanan dengan arah rotasi di bumi. Jadi jika kita berada di planet Venus, maka kita akan melihat matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Garis tengahnya adalah 12.000 km dan jaraknya dari matahari kita yaitu kurang lebih 108 juta kilometer. Dan sama dengan planet Merkurius, planet Venus juga tidak memiliki satelit alami. Ya, planet Venus juga sering disebut sebagai planet kembar bumi karena ukuran dan masanya yang hampir sama. Namun sebenarnya berbeda dengan bumi, planet Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya kita. Karena hampir 85% permukaan planet Venus adalah karbon dioksida atau gas emisi. Jadi suhu di permukaan planet Venus mencapai 480 derajat Celcius atau yang paling panas dalam tata surya kita. Jadi suatu saat nanti bumi kita akan bernasib sama seperti planet Venus apabila kita tidak bisa mengendalikan penggunaan gas bumi, pembakaran liar, ataupun penebangan pohon-pohon, maka bumi kita akan mengalami pemanasan global atau efek rumah kaca. Ya, itu tadi informasi tentang planet kedua atau planet Venus, dan sesaat lagi kita akan menuju planet ketiga dalam susunan tata surya kita. Dadah Venus. Ya, ini adalah planet ketiga, yaitu planet bumi. Ya, planet bumi memiliki garis tengah 12.756 km dan menjadikannya planet terestrial terbesar atau planet kelima terbesar dalam tata surya kita. Dalam tata surya, bumi menempati daerah yang disebut dengan habitable zone, yaitu daerah yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan bumi adalah planet yang dinamis karena adanya siklus air, perubahan cuaca dan iklim serta pergerakan lempengan tanahnya. Dan sampai saat ini bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di alam semesta. Ya, planet bumi memiliki satu buah satelit alami yaitu bulan atau Luna. Ya, ini adalah warna permukaan planet bumi yang dominan berwarna biru. Karena hampir 75% permukaan bumi adalah air atau lautan. Ya, sekarang kita akan menuju satelit alami bumi yaitu bulan. Ya, ini adalah satelit alami bumi atau bulan. Ya, bentuk permukaannya hampir sama ya, atau mirip dengan planet Merkurius. Banyak sekali lubang-lubang kawahnya.
karena bulan tidak memiliki atmosfer atau tidak memiliki pelindung. Ya, cahaya yang kita lihat di permukaan bulan adalah cahaya pantulan sinar matahari. Jadi bulan ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi bumi kita. Di antaranya adalah menstabilkan iklim di bumi. Jadi gravitasi bulan bertindak sebagai jangkar penyeimbang yang menjaga kemiringan suhu bumi tetap di angka 23,5 derajat. Di antaranya juga bisa mengatur pasang surut air laut. Jadi gaya tarikan gravitasi bulan menciptakan siklus pasang surut air laut harian yang teratur. Dan bulan juga sebagai perisai atau pelindung bagi bumi kita dari hantaman benda-benda luar angkasa, misalnya asteroid. Ya, itu tadi sedikit informasi tentang satelit alami bumi yaitu bulan. Dan setelah lagi kita akan menuju planet keempat dalam susunan tata surya kita. Dadah bulan. Dadah. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet keempat dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Mars. Ya, planet Mars diambil dari nama dewa perang bangsa Romawi kuno, yaitu Ares. Nah, yang paling terkenal di planet Mars ini adalah keberadaan gunung tertinggi di tata surya, yaitu Gunung Olympus, yang tingginya 22 km atau 3 kali lebih tinggi dari gunung Mount Everest yang ada di bumi kita. Ya, ini adalah warna permukaan planet Mars yang berwarna kemerah-merahan karena di permukaan planet Mars dipenuhi oleh oksida besi seperti karat. Jadi sama seperti besi yang berkarat berwarna kemerah-merahan. Ya, tadi di planet bumi memiliki satu buah satelit alami yaitu bulan. Di planet Mars ini memiliki dua buah satelit alami yaitu bernama Phobos dan Deimos. Diduga keduanya adalah asteroid yang tertangkap oleh gaya gravitasi planet Mars. Ya, jarak planet Mars dengan matahari berjarak kurang lebih 227,9 juta kilometer. Ya, itu tadi informasi tentang planet keempat atau planet Mars. Dan setelah itu kita akan menuju planet kelima dalam susunan tata surya kita. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet kelima dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Jupiter. Ya, planet Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya kita. Dan planet Jupiter juga dikenal sebagai benda langit keempat yang paling terang di langit setelah matahari, bulan, dan Venus. Ya, planet Jupiter adalah planet gas. Jadi di dalam permukaan planet Jupiter tidak terdapat bebatuan ataupun yang berbentuk padat. Dan planet Jupiter berputar sangat cepat. Satu hari di planet Jupiter hanya 9,9 jam di bumi. Sedangkan satu tahunnya mencapai 11,8 tahun di bumi. Ya, penampakan planet Jupiter sangat khas karena adanya garis berwarna-warni dan satu bintik merah besar di permukaannya. Ya, garis-garis ini menunjukkan sabuk dan zona-zona di atmosfernya yang kandungan unsur dan kerapatannya berbeda-beda. Ya, planet Jupiter memiliki 79 buah satelit alami dan 4 di antaranya yang terkenal yang ditemukan oleh Galileo Galilei atau juga sering disebut dengan satelit Galilean. Ya, satelit-satelit itu bernama satelit Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Dan satelit Ganymede merupakan satelit terbesar dalam tata surya kita.
Bahkan satelit Ganymede lebih besar dari planet Merkurius. Ya, jarak planet Jupiter dengan matahari berjarak kurang lebih 778,3 juta kilometer. Ya, itu tadi informasi tentang planet kelima atau planet Jupiter. Dan setelah kita akan menuju planet ke-6 dalam susunan tata surya kita. Dadah Jupiter, dadah. Itu orang. Bumi gitu orang, bumi gitu lah. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet ke-6 dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Saturnus. Ya, planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar dalam tata surya kita setelah planet Jupiter. Dan sama dengan planet Jupiter, planet Saturnus merupakan sebuah planet gas. Dan sebagai planet gas, planet Saturnus memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada air, sehingga dapat mengapung di sebuah kolam air raksasa. Ya, planet Saturnus memiliki 148 buah satelit alami, dan dua di antaranya satelit terbesarnya yaitu satelit Titan dan Rhea. Ya, planet Saturnus memiliki cincin. Jadi cincin planet Saturnus ini terbentuk dari batuan es kecil yang jumlahnya sangat banyak. Diduga cincin ini berasal dari pecahan satelitnya yang hancur pada zaman dahulu. Banyak garis gelap pada cincin Saturnus. Garis-garis tersebut ditemukan oleh pengaruh gravitasi satelitnya. Ya, jarak Saturnus dengan matahari berjarak kurang lebih 1,43 miliar kilometer. Itu tadi sedikit informasi tentang planet ke-6 atau planet Saturnus. Dan selanjutnya kita akan menuju planet ke-7 dalam susunan tata surya kita. Ya, sekarang kita sudah sampai di planet ke-7 dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Uranus. Ya, planet Uranus pertama kali ditemukan oleh astronom asal Inggris yaitu William Herschel pada tahun 1781. Ya, planet Uranus atau warna permukaan planet Uranus berwarna biru kehijauan. Karena hampir 75% permukaan planet Uranus adalah gas metana atau gas metan. Jadi gas metan di bumi kita biasanya digunakan untuk gas LPG. Jadi sama dengan gas LPG, apabila gasnya keluar mengenai tangan kita akan terasa dingin. Sama dengan planet Uranus merupakan planet terdingin di tata surya kita. Jadi suhu di permukaan planet Uranus mencapai minus 135 derajat Celcius atau yang terdingin di tata surya kita. Ya, ternyata planet Uranus juga bersamaan dengan planet Saturnus juga memiliki cincin. Jadi planet-planet gas atau planet Jovian yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus semuanya memiliki cincin. Namun cincin-cincinnya tidak setebal dan selebar yang dimiliki oleh planet Saturnus. Ya, planet Uranus memiliki 27 satelit alami, dan 4 di antaranya satelit terkenalnya yaitu satelit Ariel, Oberon, dan Titania. Sedangkan satelit terkecilnya yaitu satelit Miranda. Ya, jarak planet Uranus dengan matahari berjarak kurang lebih 2,88 miliar kilometer. Kita tadi informasi tentang planet ke-7 atau planet Uranus. Dan selanjutnya kita akan menuju planet ke-8 atau planet terakhir dalam susunan tata surya kita.
selanjutnya kita akan sampai di planet ke-8 atau planet terakhir dalam susunan tata surya kita, yaitu planet Neptunus. Ya, planet Neptunus diambil dari nama mitologi Yunani kuno yaitu Neptunus, yang artinya dewa air atau dewa lautan. Nah, biasanya di film animasi SpongeBob dewa Neptune. Ya, komposisi planet Neptunus permukaannya hampir 90% adalah gas hidrogen. Jadi sisanya adalah gas helium dan gas metana. Ya, planet Neptunus merupakan planet tertua dalam tata surya kita. Jadi umur atau usia planet Neptunus hampir sama dengan matahari kita, yaitu kurang lebih 4,6 miliar tahun atau yang tertua dalam tata surya kita. Dan angin di permukaan planet Neptunus berhembus dengan kecepatan 2000 km per jam atau 5 kali badai tercepat di bumi kita. Dan planet Neptunus memiliki 14 buah satelit alami, dan salah satu satelit terbesarnya yaitu satelit Triton. Ya, jarak planet Neptunus dengan matahari berjarak kurang lebih 4,46 miliar kilometer. Ya, itu tadi kedelapan dalam susunan tata surya kita yang sekarang. Dahulu kita mengenal jumlah planet dalam susunan tata surya kita berjumlah 9, namun sejak Agustus 2006 planet ke-9 atau planet Pluto tidak lagi digolongkan menjadi planet dalam susunan tata surya kita, karena diantaranya ada keanehan pada orbitnya. Jadi orbit planet Pluto ini selalu berubah-ubah dan memotong lintasan orbit planet Pluto sendiri. Dan juga ukuran dari planet Pluto ini sangatlah kecil, jadi masih banyak benda luar angkasa yang seukuran planet Pluto. Dan sekarang planet Pluto digolongkan menjadi planet Katai atau planet minor, semisal Eris, Ceres, Haumea, dan Mage. Ya, planet Pluto memiliki satu buah satelit alami yaitu satelit Charon. Jadi antara satelit Charon dan planet Pluto ukurannya hampir sama. Ya, di malam hari kita mengamati langit, bintang-bintang membentuk suatu pola-pola tertentu atau kelompok-kelompok bintang, dan kelompok-kelompok bintang ini membentuk suatu konfigurasi yang sering disebut sebagai rasi atau konstelasi. Ya, sampai saat ini rasi atau konstelasi berjumlah 88 buah rasi bintang, dan 12 diantaranya istimewa karena melintasi garis tahunan matahari atau ekliptika, atau juga sering disebut sebagai zodiak. Ya, ini adalah zodiak yang bisa kita amati. Sini ada Virgo, Leo, Cancer, Gemini si anak kembar, Taurus, Aries. Ya, rasi atau konstelasi ini digambarkan menyerupai makhluk-makhluk mitologi ataupun dewa-dewa. Jadi penamaan narasi atau konstelasi ini diambil pada zaman orang-orang Romawi kuno, Yunani kuno, ataupun Mesir kuno. Jadi setiap daerah, wilayah, dan kebudayaan memiliki penamaan tersendiri terhadap rasi atau konstelasi tersebut. Dan pada zaman dahulu juga, rasi atau konstelasi ini digunakan sebagai penunjuk arah, sebagai navigasi dalam pelayaran, dan dalam pertanian digunakan sebagai awal dalam penanaman. Dan dalam astronomi, rasi atau konstelasi ini digunakan sebagai pemetaan bintang dalam pengamatan dan penelitian objek-objek alam semesta. Ya, di sini salah satu contohnya ada rasi Crux. Nah, di daerah Jawa rasi Crux ini juga sering disebut dengan rasi gubuk penceng. Ya, rasi Crux ini di malam hari digunakan sebagai penunjuk arah selatan langit malam. Ya, di sini ada satu Gemini, si anak kembar dengan 2 buah bintang terangnya yaitu Pollux dan Castor. Berikutnya ada rasi yang sangat terkenal di malam hari yaitu rasi Orion atau si pemburu dengan 2 buah bintang terangnya yaitu Rigel dan bintang Betelgeuse. Ya, bintang Betelgeuse ini ukurannya kurang lebih 700 kali lebih besar dari ukuran matahari kita. Berikutnya 3 buah bintang sejajar atau sabuk Orion yaitu bintang Alnilam, Alnitak, dan Mintaka. Ya, rasi Orion di malam hari digunakan sebagai penunjuk arah barat langit malam.
Berikutnya di rasi garis mayor terdapat satu buah bintang yang paling terang di malam hari, yaitu bintang Sirius. Ya, berikutnya di rasi Taurus terdapat satu buah bintang terang, yaitu bintang Aldebaran. Ya, bintang Aldebaran ini termasuk 15 bintang paling terang di langit malam, dan bintang Aldebaran diambil dari kosakata bahasa Arab yang artinya sang pengikut. Ya, mengikuti 7 buah bintang atau bintang Pleiades, bintang bidadari. Ya baik, itu tadi jalan-jalan kita keluar angkasa mengunjungi planet dalam susunan tata surya kita dan beberapa objek-objek alam semesta lainnya. Semoga apa yang kita saksikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ya, setelah lagi kita akan kembali ke bumi untuk menyaksikan beberapa buah telelar astronomi. Ya, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Never imagined. To the beginning of the universe and back. From human time to cosmic time. From the microcosm to the macrocosmos. Time is a slippery thing. Elusive. Impossible to hold. It can't be owned. It can't be stopped. You journey through space. You experience time. I'll be your guide through all of time. Time's beginnings and endings. Time's cycles inside cycles. From your personal sense of time to Earth time, star time, final cosmic time. Ready to journey. Tales of a time traveler. While on a routine fossil hunting expedition, the Zoo Patrol discovers an unusual pile of trash. This makes no sense. This trash is buried in a layer of rock from pre-Cambrian time. Join Bula, Zeta, Moto, Golga, Wizzy and Wig as they blast into the past to solve the mystery and save Earth from a toxic future. Are you certain this is a good place to dump our trash? I think this volcanic vent is about to blow. Created for audiences of all ages, the Zula Patrol delivers a dynamic, focused, and fun learning experience. Travel back in time to the start of our solar system. Rush hour! Explore early life forms in primitive oceans. Look, there's an Opabinia with its long snout. Witness the formation of continents. The big supercontinent Pangea is breaking into pieces. And learn lots more in the all-new Full Adventure. The Zula Patrol, down to earth. The Zula Patrol. This planet's gone through more changes than a wet baby.
Ya, demikianlah pertunjukan dari kami dan terima kasih atas kunjungannya di Planetarium Jakarta Raya Tenggarong. Mohon perhatiannya untuk bisa memeriksa kembali barang bawaannya, jangan sampai tertinggal di ruangan ini. Baik dan terima kasih.